Karena intisari daripada parenting Islam itu ada pada tauhid. Bapak orang Ternate, Maluku Utara, ibu orang Sulawesi Tengah, Palu, tinggal di Surabaya. Masya Allah. Nah, jadi apa ya? Tumbuh besar di Surabaya dari kecil sampai menikah. Sampai akhirnya memutuskan resign, pindah ke Depok, dan waktu itu sempat bikin usaha macam-macam. Ya bangkit, gagal bangkit terus ya. Mulai dari usaha bikin ternak lele dan seterusnya. Kita ini mencari tahu banyak hal, Ustaz. Ini anak depan mata kita mau diapain? Harus kayak gimana ngajarinnya? Karena kan yang udah-udah kan banyak kata orang, Ustaz. Kita punya konsep bahwasanya anak usia dini sebenarnya belum waktunya disekolahkan. Karena yang paling utama untuk sekolah orang tuanya. Tapi ternyata nggak ada sekolah buat orang tua. Kita yang menghantarkan dia ke dunia, kita yang menghantarkan dia kembali ke surga. Di dalam masalah pengasuhan, itu ada hal-hal yang sifatnya kaidah, yang harus kita pelajari. Ada hal-hal yang sifatnya kita perlu melatih diri kita. Jadi sebenarnya langkah pertama parenting itu diawali dari semenjak kita masih jomblo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Kolbi, kali ini kenal lebih dekat, kita kedatangan seorang guru. Masya Allah, luar biasa beliau ini. Jadi kalau ngomongin masalah parenting, ya, masalah anak-anak, masalah bagaimana orang tua mendidik seorang anak dengan baik, ini dia. Masya Allah, guru kita, Ustadz Abu Salma Muhammad. Masya Allah, gimana Ustadz? Alhamdulillah Mas Fikri, sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ini kalau kita lihat berseliweran di sosial media, Ustadz, banyak banget permasalahan anak, orang tua zaman sekarang, Ustadz ya. Apalagi kan sekarang zaman di mana sosial media, Ustadz ya. Beda sama dulu, Ustadz ya. Kalau dulu kan mungkin belajar dari buku. Nah, sekarang semua informasi didapatin dari sosial media, Ustadz. Sampai ada satu kasus namanya toxic positivity ya. Ini luar biasa nih, Ustadz. Ramai banget ini, Ustadz. Iya. Sampai kalau misalnya ada masalah, kemudian diingatin sama orang terdekat, sampai suami, orang tua, atau siapapun itu, ketika diingatkan tentang sabar, diingatkan tentang bahwa ada orang-orang yang punya masalah lebih daripada dia, itu justru malah kita dibalikin, Ustaz. Dikatakan toksik malah ya? Benar, Ustaz. Justru malah kita yang niatnya pengen berbuat kebaikan, membantu mereka, siapa tahu bisa mempermudah masalahnya, justru malah kita diserang balik, Ustaz. Itu gimana melihat fenomena hari ini, Ustaz? Baik, ini apa namanya itu mau dibahas sekarang atau nanti? Boleh bahas sekarang. Dikit aja, Ustaz. Kita bahas dikit mungkin sebelum itu, Ustaz, kan kita juga akan kenalan ya teman-teman sama Kolbi ya. Tentang sebenarnya Ustadz ini asalnya asal dari mana, kelahiran dari mana gitu, Ustadz ya. Kemudian background pendidikan Ustadz ini sebenarnya dari mana gitu ya. Mungkin sahabat Kolbi banyak yang bertanya-tanya juga, Ustadz, kira-kira. Mungkin sebelum ke sana, Ustadz, kita aja boleh nggak dikasih gambaran tentang si toxic positivity ini, Ustadz. Iya, baik. Jadi ini sebenarnya memang istilah-istilah yang kalau buat kita ya, itu sebenarnya juga baru sebenarnya. Kalau istilah toxic ya, kita sudah tahu ya, jelas ya. Nah, cuman ketika dikaitkan antara toxic positivity, artinya ada sikap positif itu yang malah toxic di situ kan. Nah, jadi memang kita perlu untuk mencari tahu nih yang dimaksud toxic positivity itu apa gitu kan. Jadi pada saat kita coba menggali tentang makna ini dari beberapa website ya kan, karena yang paling mudah untuk kita akses kan untuk cari informasi website ya. Itu jadi ternyata memang toxic positivity ini adalah jadi itu adalah suatu sikap positif, tapi yang memang dapat membawa kepada hal-hal yang negatif. Ya, contohnya apa? Misalnya ada kondisi denial. Jadi kita mendinai apa yang kita rasakan. Pada saat kita sedih, aku nggak sedih. Padahal dia tuh sedih, gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya ketika emosi itu tidak tersalurkan dengan baik, itulah yang menyebabkan malah orang ini malah alih-alih dia menjadi benar-benar positif, itu malah semakin stres. Kenapa? Karena dia menolak apa yang ada di dalam dirinya gitu loh. Intinya secara Islam itu ya tentunya adalah konsep yang lengkap ya. Dan juga udah menjelaskan bahwasanya namanya emosi memang ada yang positif, ada yang negatif gitu kan. Nah, tapi yang menjadi bahaya ini, asal manggilnya Mas Fikri atau Bang Fikri nih. Bebas. Asal jangan Kang aja, Ustaz. Oh, jangan Kang ya. Saya dari Sumatera, Ustaz. Oh, Masya Allah. Bang tutup ya, Ustaz. Oh, gitu ya. Iya. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah ketika toxic positivity ini itu digunakan secara salah kaprah. Artinya ketika ada orang yang dia memiliki masalah, kayak tadi yang Bang Fikri sempat sampaikan tadi, kemudian diberikan nasihat sabar ya. Ya, kemudian serahkan kepada Allah, itu dikatakan toxic positivity, itu baru nggak benar nih, gitu loh. Karena apa? Karena agama kita ini agama yang
tentunya sudah menjelaskan semuanya, dan semua permasalahan itu apabila kita kembalikan kepada Islam, maka Islam itu akan menjadi solusi yang paling baik. Gitu loh. Dan ketika kita misalnya menasehatkan untuk sabar, bukan artinya kita menolak atau meniadakan emosi-emosi yang dia rasakan gitu loh. Artinya kalau memang sedih ya sedih, kecewa, marah, itu memang suatu hal yang harus kita akui. Kita menvalidasi, bukan menginvalidasi. Kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh kecewa, bukan. Kamu boleh sedih, kamu boleh kecewa. Tapi jangan sampai sedihmu dan kecewamu itu membuat kamu menjadi berputus asa. Ya. Gitu loh. Nah, itu yang paling penting seperti itu sih. Iya, ya, Masya Allah. Jadi, nggak boleh pura-pura tegar, Ustaz. Boleh, Ustaz? Pura-pura tegar. Kan kadang gitu, Ustaz. Iya. Bisa kita lewatin, bisa pura-pura tegar gitu, Ustaz. Iya. Padahal sebenarnya baik lagi ya, Ustaz bilang tadi kan, bahwa kita sedih ya harus sedih. Ya kan? Ya, itu hal yang wajar kan, Ustaz ya? Betul. Ya, jadi sebenarnya ini dikembalikan kepada kondisi ya. Artinya kalau kita berpura-pura tegar, sementara kita memang dalam keadaan lemah, kita butuh pertolongan, itu berarti kita berbohong dengan diri kita sendiri gitu. Dalam keadaan, Ustaz ya? Iya. Nah, tapi kalau kita pura-pura tegar itu dalam artian ya kita ingin menunjukkan izzah, kita nggak ingin merepotkan orang lain, kita nggak ingin membuat orang lain itu kena imbas dari apa yang kita rasakan. Bahwasanya kita yakin ya aku mampu untuk melewati kesulitanku, tentunya dengan pertolongan Allah, maka itu bukan suatu hal yang buruk gitu loh. Itu bukan artinya pura-pura gitu kan. Betul, Ustaz ya. Setuju, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa ya, banyak sekali teman-teman nanti yang insya Allah akan kita tanya kepada guru kita langsung, Masya Allah. Cuma saat ini teman Kolbi semua ini penasaran, Ustaz. Penasaran sekali dengan Ustaz ini sebenarnya lahir di mana sih, Ustaz? Kemudian domisilinya Ustaz ini Jakarta atau di luar kota Jakarta, atau mungkin di luar Jawa, Ustaz? Banyak yang penasaran, Ustaz. Iya, nah Masya Allah. Padahal sebenarnya ini bukan suatu hal yang penting-penting banget ya sebenarnya. Masya Allah, Ustaz. Iya. Baik, ini apa nih yang ingin diketahui apa ini? Ustaz lahirnya di mana? Kalau boleh tahu, biasa karena kadang nih teman-teman kita semua pada penasaran, Ustaz, pengen tahu gitu. Saking mungkin mereka semua senang gitu, Ustaz, mendengarkan ilmu-ilmu dari Ustaz, dari guru-guru kita nih, mereka akhirnya penasaran gitu, Ustaz. Iya, jadi sebenarnya kalau lahir secara akte ditulis di Surabaya. Oh, Surabaya, Ustaz. Tapi kalau kata ibu saya lahirnya di Palu, bukan di Palu, di Bogor ya. Tapi lahirnya tapi lahirnya memang di Kota Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tenggara. Iya. Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah saja. Tengah ya. Nah, itu kalau lahir. Nah, jadi setelah Bapak sama Ibu saya menikah, Bapak orang Ternate Maluku Utara, Ibu orang Sulawesi Tengah, Palu, tinggal di Surabaya. Oh, Masya Allah. Nah, jadi tumbuh besar di Surabaya dari kecil sampai menikah. Sampai menikah, Ustaz? Ya, baru kemudian pindah Ke Jakarta. Ya, pindah ke Jakarta. Depok ya. Oh, Depok. Pastinya Depok ya. Masih Jakarta kan? Ya, kalau orang-orang Jawa sih bilangnya Depok tetap Jakarta. Jakarta. Benar, Masya Allah. Iya. Terus gini, Ustaz, mungkin teman-teman Kolbi penasaran juga, Ustaz ya. Kira-kira background yang Ustaz ini dulunya sih SMA atau di Mahat gitu, Ustaz, atau apa emang Ustaz dari awal sudah menempuh pendidikan Islam atau mungkin dari umum terus belajar kemudian masuk ke pendidikan Islam, Ustaz? Nah, Taib. Jadi sebenarnya kalau secara formal ya, jadi ini jangan kaget ya, Mas Vicky. Saya tuh lulusan biologi. Oh, Masya Allah. Ya, lulusan biologi ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Iya. Saya lulus tahun 2005. Nah, jadi termasuk jadul ya. Iya, benar, Ustaz. Jadi cuman alhamdulillah saya SMA itu tinggal di dekat yang namanya Ma'had Ali Al-Irsad Surabaya. Nah, jadi memang alhamdulillah mulai dari SMA itu kenal dengan para asatidzah, para guru yang sekarang mengampu di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Jadi ya alhamdulillah itu Allah berikan taufik untuk hadir di kajian-kajian mereka. Kemudian juga belajar bahasa Arab juga di situ. Kemudian juga ya intinya banyak menimba ilmu dari para asatidzah, ustadz-ustadz kita yang ada di Surabaya. Gitu. Berarti dari biologi kemudian tiba-tiba belajar tentang agama full, Ustaz. Iya, sebenarnya nggak tiba-tiba sebenarnya, karena memang
Jadi sebenarnya begini, sebenarnya waktu saya SMA, memang ada keinginan untuk kuliah kalau nggak di Mesir, Madinah. Cuman karena ya ini bukan ini ya, bukan kita menyalahkan orang tua, bukan ya. Dan ini juga bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari mereka ingin supaya kuliah dan seterusnya. Ya, akhirnya kita waktu itu ya memutuskan untuk kuliah. Ya. Padahal memang dari diri itu kepengen memang fokus untuk belajar dini ya, belajar agama. Tapi ya ini apa namanya? Juga banyak faedahnya juga, banyak hikmah juga. Di antara hikmahnya adalah apa? Adalah ketika saya kuliah itu juga bisa sembari belajar. Ya kan? Terus kemudian juga alhamdulillah juga ketika saya waktu itu kuliah di ITS ya, kita juga sempat menginisiasi namanya Ma'had Mahasiswa, namanya Ma'had Mahasiswa Sunnah. Jadi itu dari kita yang menginisiasi. Lalu kemudian setelah itu ada sebuah yayasan Islam yang didanai dari Kerajaan Arab Saudi, sempat membuat lembaga pembelajaran namanya IISC, International Islamic Study Center. Ya, dulu kerjasama sama kalau nggak salah Qasim atau Unaiza. Tapi qadarullah ya, sebelum selesai terjadi kasus WTC itu, dan akhirnya juga kena imbas. Artinya ada pembiayaan yang berasal dari negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, itu di-cut. Akhirnya stop, berhenti. Padahal ini salah satu lembaga pendidikan yang maksudnya yang bagus ya, yang baik, khususnya untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman pekerja sebenarnya. Terus setelah itu Ustaz, kan belajar Ustaz, mulai dakwahnya kapan Ustaz? Dan apa yang memutuskan untuk, ini menarik banget Ustaz ya, kan kalau ngomong biologi kan ini luar biasa, belajarnya aja nggak kemana Ustaz. Belajar biologi gitu ya. Dan maksudnya, dan memutuskan untuk anak mau di jalan dakwah Ustaz, itu mulai kapan dan apa nih memutuskan untuk berjalan di jalan dakwah, kemudian juga menarik Ustaz, tema tentang parenting. Iya. Kalau Anda lihat kan mungkin kan yang apalagi nggak tahu mungkin di bawah 2010 ke bawah Ustaz ya, lihatnya mungkin kalau dulu orang ngomongin parenting itu jarang sekali Ustaz. Betul. Mungkin dokter-dokter kali Ustaz yang ngomongin masalah parenting Ustaz ya. Terus ini ada Ustaz ya, kemudian yang ngomongin tentang parenting di luar dakwahnya Ustaz. Itu kenapa Ustaz? Iya. Ini ya, kalau boleh sedikit aja cerita ya, apa namanya. Jadi saya sebenarnya ketika kuliah itu ya alhamdulillah nggak seperti yang dibayangkan, bener-bener padat, enggak. Bahkan banyak kosongnya sebenarnya. Gitu. Iya. Jadi belajar biologi banyak kosong Ustaz. Iya, enggak maksudnya enggak bener-bener padat-padat banget gitu kan. Gitu. Nah, jadilah dari situ saya pribadi memang banyak menghabiskan waktu ketika itu di Ma'had Al-Irsyad Surabaya, di masjidnya dan juga di maktabah di perpustakaannya. Dan sebenarnya juga saya mengawali dakwah itu lebih banyak di dalam dunia tulis-menulis. Nah, jadi dulu tuh awal-awal ketika masih ada blogspot, ya kan? Oh iya. Nah, jadi saya di antara yang cukup banyak nulis, aktif pada saat itu. Meskipun memang ketika itu ya kita namanya masih muda ya, kita semangat. Itu kebanyakan konteks tulisan saya itu berisi tentang bantahan-bantahan. Rudut ya, bantah ini, bantah itu, dan ya ini mungkin karena memang semangat anak-anak muda, akhirnya setelah beberapa waktu dapat nasihat dari ustadz-ustadz kita yang udah senior, ya supaya kita sudah nggak menyibukkan lagi lah dengan masalah-masalah bantah-bantahan dan semisalnya gitu kan. Dan akhirnya memang dinasihatkan untuk fokus kepada hal-hal yang paling bermanfaat. Nah itu diantaranya adalah nasihat ustadz-ustadz kita untuk fokus yang paling utama adalah untuk diri dan keluarga. Nah, akhirnya mulailah dari situ, ya tentunya dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita memang akhirnya sudah mulai fokus ke keluarga. Cuman waktu itu masih belum kita ngangkat parenting. Nah, jadi kajian parenting ini kenapa kok diatributkan ke saya? Saya sendiri juga bingung. Nah, jadi sebenarnya kurang lebih 4 atau 5 tahun yang lalu, kita bersama teman-teman intinya bikin sekolah anak usia dini, namanya Sekolah Anak Teladan. Ya. Nah, setelah kita bikin sekolah, kita punya konsep bahwasanya anak usia dini sebenarnya belum waktunya disekolahkan.
Karena yang paling utama untuk sekolah orang tuanya, tapi ternyata nggak ada sekolah buat orang tua. Orang tua. Akhirnya kita memfasilitasi sekolah anak teladan, tapi mengharuskan orang tua belajar. Makanya ada kelas buat orang tua. Nah, dan di antara programnya kita bikin kajian-kajian bulanan parenting. Karena waktu itu kita di Bintaro, kita berpindah-pindah masjid. Dan ada suatu hal yang menarik, ini Mas Vicky. Pada saat kita membuat kajian pertama kali, ya, buat orang tua, itu kita memang bahas tauhid. Ya. Jadi ketika kita bikin kajian ilmiah atau kajian Islam, yang datang itu cuma teman-teman kita aja. Tapi ketika di bulan depan, ini kawan-kawan memasang tajuk kajian parenting Islam, ya, juga masalah tauhid juga, yaitu kalau nggak salah, bagaimana mengajarkan anak tauhid lah. Pokoknya intinya tentang tauhid juga. Ternyata yang datang luar biasa. Artinya mulai dari yang pakai niqab sampai yang biasa, yang jilbabnya biasa. Sampai masjid itu penuh. Sampai tahun berapa, Ustaz? Maaf, Ustaz. Waduh, itu tahun berapa itu? Kurang lebih 4 atau 5 tahunan yang lalu itu. Ya. Jadi kita bikin sempat kajian di masjid apa namanya? An-Nasr waktu itu sampai selasar masjid itu penuh. Penuh semua, Ustaz. Iya. Jadi pada saat itu penuh. Dan itu yang membuat saya waktu itu heran, ini kenapa kok bisa penuh gitu kan? Apakah jangan-jangan ada ustadz lain gitu kan? Atau ada kajian lain gitu kan? Kok benar-benar penuh? Sampai akhirnya selesai kajian, baru kita dapat informasi dari teman-teman panitia. Menurut mereka yang bikin penuh itu karena ada tajuk parentingnya. Artinya apa? Artinya ternyata banyak kaum muslimin mereka benar-benar concern dengan anaknya. Benar, Ustaz. Mereka benar-benar punya perhatian dengan anaknya. Akhirnya dengan tajuk parenting aja itu ternyata bisa membuat stigma terhadap suatu kajian itu beda. Padahal sebenarnya intisari kajiannya sama, gitu loh. Jadi kadang-kadang ini manusia itu kan lebih cenderung menilai sesuatu kan dari cover ya, dan kita bukan artinya ikut-ikutan, cuman memang ini momen lah, artinya memang untuk kita mengajak para orang tua belajar gitu loh. Iya. Dalam kajian parenting itu tadi itu. Tapi emang karena ini juga Ustaz ya, kebutuhan orang tua untuk mengajari anak ini mungkin habis jarangnya sumber saat itu, Ustaz. Karena dijerat ya ketika anak khususnya ya menjadi seorang orang tua gitu, menjadi orang tua bersama istri itu, kita ini mencari tahu banyak hal, Ustaz. Ini anak depan mata kita mau diapain? Harus kayak gimana ngajarinnya? Karena kan yang udah-udah kan banyak kata orang, Ustaz. Iya, benar. Nah, ini kadang ketika masukin satu hal ke kata orang ke anak, hasilnya beda-beda kan, Ustaz. Betul. Jadi mungkin ya Masya Allah ini penting sekali, Ustaz ya. Dan juga Ustaz ini bikin beberapa media, Ustaz ya. Di sosial media, kelas-kelas ya. Antaranya ada apa aja, Ustaz? Ada jadi sekolah anak teladan, ada yayasan dan lain-lain, Ustaz ya. Yang paling pertama itu memang grup yang paling tua, yang paling lama namanya Al-Wasatiyah wal I'tidal. Artinya Al-Wasatiyah wal I'tidal, artinya Al-Wasatiyah itu sikap pertengahan. I'tidal sikap objektif. Jadi grup ini saya buat itu sebagai bentuk awal-awal perubahan dari tadinya kenceng, suka membantah sana bantah sini, rudut sana rudut sini, tahdir sana tahdir sini, akhirnya Allah berikan hidayah dan taufik, ya. Jadi kita berusaha untuk belajar menjadi lebih wasat, lebih pertengahan. Kita menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi muncullah itu grup namanya Al-Wasatiyah wal I'tidal. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah masih jalan. Itu adminnya kebanyakan juga ibu-ibu ya, karena yang paling banyak ibu-ibu dan sampai sekarang juga masih jalan. Nah, kemudian setelah itu baru kita setelah bikin sekolah anak teladan, barulah kita bikin ya tentunya ada yayasan dan ada komunitas orang tua teladan, dan juga komunitas orang tua teladan itu juga ada channelnya dan ada grupnya. Nah, lalu kemudian kita pernah bikin daurah parenting, tapi isinya membedah seluk-beluk tauhid. Jadi kita mempelajari tentang masalah tauhid. Kenapa kok masalah tauhid? Karena intisari daripada parenting Islam itu ada pada tauhid. Kenapa? Karena anak amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan kepada kita. Berarti ya kita ibaratnya itu ya, khususnya ibu yang melahirkan, menghadirkan dia di dunia. Dan kewajiban kita sebagai orang tua menghantarkan dia kembali kepada pemiliknya, dekat dengan Allah, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita adalah apa? Kita yang menghantarkan dia ke dunia, kita yang menghantarkan dia kembali ke surga. Berarti tugas kita adalah apa? Kita dan anak-anak kita sama-sama melangkah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tauhid. Jadi kuncinya ada pada tauhid. Karena yang kita bikin daurah parenting itu ngisi tentang tauhid. Nah,
ketika kita bikin daurah tauhid yang pertama, itu alhamdulillah ada orang tua yang antusias. Nah, di antaranya ada teman-teman ya yang domisilinya sekitar Bekasi, akhirnya membuat komunitas namanya Mujahadah Parents Project. Kemudian akhirnya sampai membuat yayasan KMPP, ya, Yayasan Komunitas Muslim Peduli Pengasuhan. Dan yayasan ini itu dinaungi ya, diantaranya oleh saya, ada Ustadz Muhammad Khalid Syar'i dan ada Kak Erlan, ya, di yayasan ini. Ya, dan yayasan ini biasa bikin acara-acara juga yang bersifat pengasuhan dan parenting Islam. Ya. Itu berarti ini saja atau bikin berupa grup-grup kemudian untuk share juga permasalahan parenting atau gimana sih? Jadi sebenarnya yang lebih banyak aktif itu dari kawan-kawan. Jadi dari teman-teman yang aktif yang bikin grupnya, jadi mereka sebagai fasilitator lah. Nah, terus kemudian yang terakhir ini juga ada dari teman-teman itu yang mengusulkan untuk membuat program namanya Parent Inc. Jadi kayak Akademi Parenting Islam yang belajarnya secara online. Ya, dan kita memang membuat ini sebenarnya tujuan asalnya adalah untuk mensupport sekolah anak teladan. Kenapa? Karena Yayasan Anak Teladan dengan program sekolahnya itu kita tidak ada tujuan untuk komersil sama sekali. Jadi biaya yang kita tarik kepada orang tua memang benar-benar kita hitung itu untuk biaya operasional semuanya full. Sehingga seringkali yayasan itu bleeding. Memang bukan seringkali, selalu bleeding. Akhirnya bagaimana kita menutupi bleeding ini? Kita bikin program daurah-daurah yang berbayar. Nah, di antara daurah yang berbayar itu kita dapat pemasukan memang kita gunakan untuk mensupport. Nah, di antaranya kita bikin program parenting ini yang memang programnya berbayar. Cuman ya gitu. Kadang-kadang kalau kita bikin program yang berbayar banyak juga saudara-saudara sumbang. Iya, Ustaz. Dibilang antum sekarang mencari nafkah dari subhanallah. Yaitu kita sih nggak peduli ya dengan ucapan-ucapan orang. Apa Ustaz sendiri kegiatannya hanya dakwah saja atau apa Ustaz? Maksudnya ada usaha atau apa? Karena kan lagi tadi untuk sebenarnya untuk mengontak teman-teman yang seperti itu Ustaz ya. Iya. Mbak, wah Ustaz segala macam kan kita nggak tahu, bahkan mungkin Ustaz guru-guru kita ini punya juga usaha di luar, kemudian kerja di luar itu Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, jadi memang ya kalau saya pribadi ya itu memang sebelum saya benar-benar turun ke dunia pendidikan atau pengasuhan, jadi saya sempat beberapa tahun bekerja memang, bahkan sampai di Kalimantan. Ya, jadi waktu itu sempat bantu ada saudara istri punya perusahaan tambang mining dan itu sempat bantu di sana selama beberapa tahun. Jadi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan seterusnya. Sampai akhirnya memutuskan resign, pindah ke Depok dan waktu itu sempat bikin usaha macam-macam. Ya bangkit, gagal bangkit terus ya. Mulai dari usaha bikin ternak lele dan seterusnya. Sampai akhirnya kita pun juga bikin semacam usaha kayak consulting dan seterusnya gitu loh. Dan juga saya waktu itu juga sempat banyak membantu dalam hal karena dulu senang ya sama dunia buku sama tulis menulis. Jadi selain juga sempat menerjemahkan beberapa buku ya, juga ngedit. Jadi sempat ngedit ada beberapa buku gitu kan. Nah, cuman sekarang kalau ditanya kalau saya sekarang selain urusan ngajar, urusan sekolah, itu yang paling banyak sekarang saya sebagai supir. Supir anak dan istri. Wah, benar saya setuju Ustaz. Sama kerjaan saya juga sebenarnya yang paling utama adalah supir juga. Supir ya, Masya Allah ya. Karena bangun pagi, kemudian antar anak, baru antar istri, belanja, pulang lagi, jemput anak lagi, baru ke kantor Ustaz. Masya Allah. Itu jadinya memang supir ya. Iya. Sama berarti kita ya. Sama berarti. Driver sama. Iya, nah. Ini saat ini menarik Ustaz, teman-teman kalau juga ngelihat Ustaz ini di sosial media lagi rajin-rajinnya olahraga Ustaz ya. Masya Allah. Ini gimana Ustaz? Emang dari dulu hobi olahraga atau emang ini kayaknya momennya nih pas nih. Karena kan gitu biasanya. Apa Ustaz ya? Kalau anak kadang-kadang Ustaz olahraga itu dari momen Ustaz. Iya. Oh, kita ada olahraga nih. Walaupun itu saya sebenarnya atlet basket Ustaz. Masya Allah ya. Dan itu gimana Ustaz? Ngebagi porsi antara antum
olahraga dengan juga jadwal dakwah yang jadwal di Iya. event yang memang luar biasa padatnya. Zat. Iya. Jadi sebenarnya sih itu juga kurang valid juga ya, maksudnya kayak selalu berolahraga ya. Tapi memang akhir-akhir ini pas lagi semangat juga. Sebenarnya waktu SMA memang ada hobinya waktu itu memang hiking. Jadi memang waktu SMA memang seneng ya hobi sama hiking ya. Jadi hampir tiap bulan itu mesti naik gunung ya. Dan ketika pada saat sudah lulus pun juga masih seneng. Nah, cuman kalau saya hobinya memang bukan hobi basket, futsal, sepak bola tidak, tapi memang lebih ke arah outdoor waktu itu. Nah, sampai akhirnya menikah, dan menikah waktu itu memang sempat ya ikut ada beberapa maksudnya seperti sempat ya ikut mulai dari bela diri sampai nge-gym juga. Tapi pada saat ada momen-momen ya pada saat kita banyak kesibukan akhirnya sempat meninggalkan aktivitas tersebut. Nah, terutama puncak-puncaknya pada saat pandemi kemarin. Itu pandemi itu puncak-puncaknya. Kenapa? Jadi saya sampai berat badan itu sampai di atas 100 daripada saat pandemi kemarin. Dan itu berasa ketika mulai selesai pandemi, saya ikut daurah ya di Batu. Nah, itu pas qadarullah dapat antara kamar dengan qoah tempat daurah itu lumayan jauh. Dan itu naik turun. Nah, itu sangat berasa capek banget, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Sementara saya lihat teman-teman ustadz ya, teman-teman duat yang ikut ya, itu mereka lagi semangat lagi semangat ini, ada yang suka lari, berenang, sepedaan. Bahkan di lokasi daurah itu kan ada gym. Ya kan? Saya sempat ngeliat ini gym, ternyata ustadz-ustadz kita kayak Ustadz Syafiq itu ngajarin dia teman-teman dai itu bagaimana cara mempergunakan alat-alat gym. Nah, itu diantaranya yang akhirnya membuat saya tersadar lagi gitu loh. Kayaknya memang harus menjaga kesehatan benar ini. Nah, jadi setelah itu baru kita mulai pelan-pelan lah, mulai lari lagi, jogging lagi. Nah, dan ini memang butuh effort. Kenapa? Karena yang paling berat tuh bukan olahraganya. Makannya. Nah, itu yang paling berat itu. Benar. Ya, soalnya kadang-kadang kita sudah pingin makan sehat, tapi kadang-kadang pas kajian apalagi dikasih kue-kue yang kayak kalori. Itu manis-manis. Manis-manis ya. Betul itu. Masya Allah. Apalagi minuman manis ya. Minuman manis. Biasa, Iya. Jadi sebenarnya yang bikin gemuk itu kawan-kawan panitia kajian mungkin. Nah, benar, Sat. Nanti besok-besok mungkin teman-teman bisa dipilah gitu kan, ya. Kalau bisa yang zero sugar. Oh, gitu ya, insya Allah. Karena sekarang juga terakhir tuh berat anak mencapai 110, Sat. 110? Masya Allah. Itu bergerak tuh berat, Sat. Bergerak berat, kemudian lebih banyak tidurnya. Dan akhirnya kalau anak sedikit itu, anak punya prinsip bahwa anak harus niatkan pakai sepatu dulu aja. Oh, Masya Allah. Jadi kalau udah dipakai kan sayang nggak jalan. Iya, benar-benar. Buat olahraga gitu. Jadi walaupun malas apapun, nggak boleh pakai sepatu. Masya Allah. Tapi Ustaz tadi kita ngomongin banyak hal dari Ustaz ya. Kan Ustaz emang pada akhirnya bergelut di dunia para tim ini Ustaz ya. Dan atau gimana? Emang dari awal direncanakan? Enggak. Gimana Ustaz? Enggak. Itu sebenarnya karena memang setelah dibikin sekolah, kemudian kita bikin pelatihan daurah, kita pakai nama parenting, baru label inilah akhirnya ditempelkan atau disematkan. Cuman artinya apakah semuanya parenting, apakah semuanya bahas tentang parenting? Enggak. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Cuman ya ini tadi, inilah yang akhirnya membangun paradigma. Ya kan ada sedikit ya atau ada suatu hal yang ini Mas Piki kurang tepat ya. Ketika dianggap bahwasanya ya parenting itu adalah materi-materi ngurusin anak doang gitu. Padahal itu kurang pas. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah menciptakan pasangan kita. Ya kan? Kemudian kita berpasang-pasangan dan Allah amanatkan kepada kita anak. Itu artinya apa? Artinya di dalam Islam itu belajar parenting itu sebenarnya wajib. Kenapa? Karena ini merupakan implementasi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Ya qu anfusakum, jagalah dirimu berarti kita harus berusaha untuk mempersiapkan, menjaga, memelihara, melindungi diri kita dari neraka. Berarti kita harus belajar. Kita harus mengamalkan ilmu. Dan baru kemudian kita ajarkan ilmu kita terutama kepada
ya wa ahlikum, keluargamu. Maka dari situlah ya ada kesalahkaprahan adalah sebagian teman-teman nganggap parenting ini cuma kajian untuk bahas anak, apalagi khusus buat ibu-ibu, itu salah besar. Malah seharusnya ini adalah kewajiban setiap muslim. Artinya ketika antum datang ke kajian Ustadz Muhammad Khalid Syar'i misalnya, atau ke Ustadz yang lainnya, antum hadir, antum bahas misalnya kitab tauhid, antum bahas misalnya kitab masalah fikih atau masalah muamalat, itu berarti sudah menjadi langkah pertama parenting Islam. Kenapa? Karena antum belajar buat apa sih? Tentunya kan untuk kita memprepare diri kita agar bisa menjadi seorang muslim yang baik. Dan di antara seorang muslim yang baik adalah dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Jadi artinya ya ada upaya untuk memisahkan antara parenting dengan kajian-kajian Islam itu adalah suatu hal yang kurang tepat. Karena Islamic parenting itu adalah yaitu tadi, antum ngaji itu juga merupakan bagian dari Islamic parenting itu. Belajar, menuntut ilmu. Dan itu bekal banget, Sat, ya? Bekal. Buat tukar anak. Nah, ini ada pertanyaan juga, Sat, yang membingungkan, Sat. Ketika kita memiliki seorang anak, Ustaz, terutama pada saat dia sudah mulai bisa ngomong, kemudian dia sudah mengenali bapak ibunya, sekitar gitu ya, dengan sosial. Langkah awal apa sebenarnya yang harus kita lakukan di awal untuk anak-anak? Kadang kan gini, Sat, ada yang ketika kita udah mulai paham, misalnya tidak mulai ngaji, kemudian kita paham dengan beberapa kitab tauhid gitu, kita seakan-akan ini keras dengan anak kita, Sat, dipandangnya gitu, Sat, sama orang lain. Sebenarnya langkah awal apa yang harus kita lakukan, Sat, agar anak ini juga merasa nyaman dan orang di sekitar kita nggak merasakan bahwa bapak ini keras banget sama anaknya atau keluarganya keras sama anaknya. Nah, baik. Jadi sebenarnya langkah pertama parenting itu diawali dari semenjak kita masih jomblo. Mulai dari kita sebelum menikah. Kenapa? Karena sebagaimana namanya parenting, itu kan fokusnya kepada kita sebagai parent. Yang ditambahin imbuhan gerund ya katanya dalam bahasa Inggris, ing kan, artinya bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai orang tua. Dan memang benar, profesi utama kita di dunia ini ya adalah sebagai ayah atau ibu. Itu adalah profesi utama kita. Antum menjadi desainer, antum menjadi insinyur, antum menjadi apalagi pengusaha, kemudian antum menjadi apa profesi antum yang ada di dunia ini, itu sebenarnya bukan profesi utama antum. Profesi utama antum adalah sebagai apa? Suami atau ayah. Itu sebagai profesi yang mensupport profesi utama. Kenapa antum mesti kerja? Kenapa antum jadi insinyur? Kenapa antum jadi desainer? Kenapa antum jadi ini dan itu? Agar bisa menafkahi antum dan keluarga. Berarti profesi utama antum adalah sebagai suami atau sebagai seorang ayah. Dan untuk menjadi seorang suami dan untuk menjadi seorang ayah, antum harus berbekal dengan ilmu. Karenanya langkah pertama parenting itu diawali dari semenjak kita masih belum menikah, masih jomblo. Artinya kita perlu mematutkan diri agar menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian kita cari pasangan yang baik, pasangan yang sefrekuensi, seakidah, semanhaj. Insya Allah dari pasangan yang sama ini kita akan ya melahirkan dan mendidik anak yang kita bisa saling bekerja sama. Ya, nah makanya kunci pertama adalah harus punya ilmu, belajar dulu gitu loh. Dan kemudian ketika kita belajar, yang namanya parenting itu ada dua sisi. Sisi yang bersifat kaidah, prinsip, artinya sudah lengkap di dalam agama kita. Kita nggak perlu noleh ke konsep-konsep lainnya. Agama kita itu sudah lengkap, sempurna. Yang kedua, sisi yang sifatnya praktikal. Sisi yang sifatnya itu implementatif. Maka ini dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada experience, dikembalikan kepada riset. Intinya ini fleksibel ya. Contohnya begini deh, ini gambaran gampangnya. Contoh dalam masalah misalnya ini yang seringkali juga saya contohkan. Ketika saya ditanya, Ustadz, bagaimana tuntunan Nabi bagi laki-laki memakai kain ihram? Nabi udah menjelaskan kain ihram itu adalah 2 lembar kain yang tidak berjahit, ya kan? Tapi cara makainya kita nggak akan dapatkan riwayat. Apakah gini atau gini, nggak ada. Artinya cara makainya bebas. Yang penting jangan melorot gitu aja. Yang penting itu bisa dipakai dengan nyaman, kuat dan baik. Artinya teknik-teknik untuk pakai itu kita bisa pelajari gitu, bebas. Berarti di situ ada hal-hal yang memang sifatnya aplikatif, implementatif, praktikalnya itu kita kembalikan kepada urf, kita kembalikan kepada kebiasaan dan yang semisalnya. Nah, berarti di dalam masalah pengasuhan itu ada hal-hal yang sifatnya kaidah,
yang harus kita pelajari, ada hal-hal yang sifatnya kita perlu melatih diri kita. Kita perlu untuk berinteraksi. Kita perlu untuk membangun skill. Contoh misalnya, ketika antum baru punya bayi, biasanya kita akan cenderung untuk lebih banyak bingungnya. Aduh, ngapain ya aku, ngapain ya? Nah, tapi itu yang akan mendorong kita untuk apa? Untuk tetap terus belajar dan usaha gitu loh. Usaha apa yang kita bisa lakukan. Nah, ketika kita udah melakukan usaha, kita akan belajar. Oh, ternyata ketika aku menghadapi bayiku ketika nangis, aku harus begini. Bayiku ketika ini aku harus begini. Nah, itulah akhirnya membangun pengalaman. Nah, pengalaman antum ini bisa antum ajarkan ke sohib antum, ke kawan antum. Kalau antum bayi antum nangis gini loh. Nah, itulah ilmu-ilmu yang sifatnya mubah. Artinya yang bersifat implementatif. Kita boleh, hatta ngambil dari orang kafir pun boleh. Dalam hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena ini berangkat dari observasi dan dari penelitian. Ya, intinya kita perlu untuk terus belajar, perlu terus untuk menuntut ilmu dalam hal-hal seperti ini.